Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terbanyak dapat kita temukan di alam. Hampir semua alkaloid berasal dari tanaman dan tersebar luas di berbagai jenis tanaman tingkat tinggi. Sebagian besar alkaloid ditemukan pada tanaman dikotil, sedangkan tanaman monokotil dan pteridofit mengandung sedikit alkaloid. Nah, alkaloid adalah senyawa dasar yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan biasanya sedikit siklik. Alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen, dan nitrogen. Umumnya mengandung oksigen dalam kimia analit yang disebut sebagai senyawa dengan gugus CHON. Alkaloid terutama ditemukan di akar, biji, kayu, daun, pada tanaman, dan bahkan pada hewan. Alkaloid adalah hasil metabolisme dari tumbuhan dan berfungsi sebagai cadangan untuk sintesis protein. Penggunaan alkaloid untuk tanaman melindungi terhadap hama, memperkuat tanaman, dan mengatur hormon. Alkaloid memiliki efek fisiologis. Alkaloid adalah bentuk amorf, karenanya kristal dan juga cairan yang terdiri dari sejumlah prinsip amino dan dalam bentuk lisin dan amilin. Namun, menurut para ahli, alkaloid berguna untuk melindungi tanaman dari semua penyakit dan yang seperti hama dan memiliki efek pengatur pada pertumbuhan dan membantu penyeimbangan ion yang terkandung di berbagai bagian tanaman. Alkaloid pada umumnya sangat mudah ditemukan dan juga diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan. Salah satunya terdiri dari tumbuhan yang termasuk metabolit sekunder dan alkaloid alami. Sifat-sifat dari alkaloid itu sendiri adalah yang pertama, secara umum ia memiliki bentuk seperti kristal yang halus, tidak berwarna, karena itu tidak mudah menguap dan tidak mudah larut dalam air, sehingga dapat larut dalam pelarut organik. Yang kedua, memiliki karakter asam dan pahit. Yang ketiga, memiliki efek fisiologis dan juga aktif secara optik. Yang keempat, dapat membentuk endapan dengan larutan garam. Yang kelima, mengandung atom nitrogen yang awalnya terbuat dari asam amino. Nah, kemudian, apa sih fungsi dari alkaloid itu? Nah, fungsi dari alkaloid itu antara lain yang pertama, alkaloid ini dapat bermanfaat setelah proses menghilangkan gas nitrogen seperti asam urat dan urea. Bisa untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan nitrogen, tetapi masih bisa sering digunakan sebagai metabolisme. Seringkali sebagai pelindungan dan untuk melindungi tanaman dari berbagai jenis serangan hewan seperti hama, bahkan dapat melindungi mereka dari hewan lain. Sering digunakan untuk mengontrol dan mengatur pertumbuhan tanaman, karena struktur alkaloid diyakini bahwa mereka dapat merangsang percabangan dan bahkan jika proses pengembangan pada tanaman yang berbeda melambat. Tidak hanya untuk tumbuhan, alkaloid juga bermanfaat untuk kesehatan bagi manusia. Contohnya taksol, yakni alkaloid dari Taxus brevifolia yang merupakan suatu bahan aktif yang mempunyai aktivitas sebagai antitumor. Nah, beberapa penelitian juga sudah meneliti kegunaan alkaloid ini bagi tubuh manusia. Sebagai contoh, alkaloid juga bisa menjadi zat antipiretik dan analgesik. Nah, contohnya alkaloid dari Hunteria umbellata. Kemudian ada lagi contoh campotesin, alkaloid dari Notapedites pneumoniata Graham, dan alkaloid dari Gelsemium semprevirens dari berbagai zat anti kanker. Pada percobaan kali ini kita menggunakan sampel daun Simplicia, daun kecubung. Nah, dalam situs ilmu pengetahuan dan teknologi disebutkan bahwa kecubung mengandung senyawa kimia alkaloid. Nah, senyawa alkaloid tersebut terdiri dari atropin, hiostamin, dan skopolamin yang bersifat antikolinergik. Kecubung juga mengandung hyosin, zat lemak, kalsium oksalat, metelodina, norhiosiamina, norskopolamina,
cuscohygrina, dan nikotina. Seorang ahli tanaman obat, Dr. Setiawan Dalimata, menjelaskan bahwa zat yang bermanfaat sebagai pereda asma adalah hiposiamin dan skopolamin yang bersifat antikolinergik. Efek dari zat tersebut sangat meringankan penderita asma. Alkaloid dapat melebarkan kembali saluran pernapasan yang menyempit akibat serangan asma. Lalu skopolamin juga mempunyai aktivitas depresan untuk susunan saraf pusat sehingga kerap digunakan sebagai obat anti mabuk. Jadi, kandungan alkaloid yang terdapat di dalam daun kecubung ini seperti skopolamin sangat bermanfaat untuk penderita asma karena dapat melebarkan saluran pernafasan akibat penyempitan dari asma tersebut karena bersifat sebagai antikolinergik. Kemudian dia juga bisa bersifat menenangkan untuk antidepresan. Jadi tanaman ini sebetulnya tidak sepenuhnya bersifat atau memiliki banyak efek negatif. Namun di balik itu juga banyak memiliki efek positif di dalamnya. Kromatografi lapis tipis merupakan suatu metode pemisahan komponen kimia yang sederhana dengan menggunakan waktu yang singkat dan menggunakan plat kaca yang dilapisi silika gel dengan menggunakan pelarut tertentu. Fase diam yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis adalah lapisan tipis yang terdiri atas bahan padat yang dilapiskan pada permukaan penyerap datar. Absorben atau penyerap yang biasa digunakan adalah silika gel, alumina, dan selulosa. Besar partikel yang digunakan adalah 1-25 mikron. Partikel dengan butiran sangat kasar tidak dapat memisahkan komponen dengan baik, sehingga untuk mendapatkan pemisahan yang baik yaitu dengan menggunakan partikel dengan butiran yang lebih halus. Butiran yang halus memberikan aliran pelarut yang lebih lambat dan resolusi yang lebih baik. Fase gerak adalah medium angkut yang terdiri dari satu atau beberapa pelarut. Pemilihan fase gerak atau pelarut pengembang tergantung pada sifat kelarutan dan kemampuan elusi pelarut tersebut. Pelarut pengembang akan bergerak pada fase diam dari bawah ke atas. Komponen yang larut dalam pelarut akan terbawa oleh fase gerak melewati absorben dengan kecepatan yang berbeda-beda. Sedangkan komponen yang tidak larut akan tertahan. Perbandingan ini disingkat RF atau retardation factor, yaitu jarak yang ditempuh oleh komponen senyawa terlarut atau terelusi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut atau pengelusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga RF yaitu ukuran partikel, derajat keaktifan lapisan absorben, kemurnian dan komposisi pelarut, kejenuhan warung elusi, cara penontolan, ketebalan absorben, dan juga temperatur. Pada percobaan kali ini, kita akan mengisolasi alkaloid dari daun kecubung. Kecubung atau yang dikenal dengan Datura metel merupakan jenis tanaman perdu yang mempunyai batang kayu, keras dan tebal. Tanaman kecubung mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan fenol yang terdapat di dalam biji, bunga, dan daunnya. Zat aktif yang terdapat di dalam kecubung dapat menimbulkan halusinasi bagi pemakainya. Jika alkaloid kecubung diisolasi, maka akan terdeteksi adanya senyawa metilkristalin yang mempunyai efek relaksasi pada otot gerak. Prosedur ekstraksi daun kecubung. Sebanyak 5 gram serbuk simplicia dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan 10 ml amonia 10% dan dimaserasi dengan 25 ml metanol. Dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 25 menit di atas water bath. Kemudian didapatkan hasil ekstrak yang mengandung alkaloid kasar. Identifikasi alkaloid dari daun kecubung menggunakan kromatografi lapis tipis. Prosedurnya adalah pertama-tama dibuat terlebih dahulu fase gerak yang terdiri dari kloroform, metanol, dan amonia dengan perbandingan 84 dibanding 15 dibanding 1 dalam 5 ml. Kemudian
dimasukkan fase gerak ke dalam chamber. Lalu, dijenuhkan fase gerak di dalam chamber dengan menutup chamber menggunakan penutup chamber selama 15 menit. Lalu, ditotolkan ekstrak daun kecubung yang telah didinginkan di atas plat KLT yang sudah diberi batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1,5 cm. Ekstrak daun kecubung ditotolkan hingga jenuh. Lalu dimasukkan plat KLT ke dalam chamber yang sudah dijenuhkan dengan fase gerak. Kemudian dikeluarkan plat KLT lalu dikeringkan. Kemudian diamati plat KLT di bawah sinar UV 254 nanometer. Lalu diamati noda yang terjadi. Kemudian dihitung nilai RF-nya. Setelah itu, plat KLT disemprot dengan reaksi drag and drop. Lalu, plat KLT dikeringkan. Kemudian, plat KLT dilihat di bawah sinar UV 366 nanometer. Kemudian, diamati noda yang terjadi. Lalu dihitung nilai RF-nya. Nilai RF yang didapatkan yaitu RF1 sebesar 0,8625 berwarna merah muda, RF2 sebesar 0,825 berwarna orange, RF3 sebesar 0,7625 berwarna kuning, RF4 sebesar 0,6 berwarna hijau, RF5 sebesar 0,4875 berwarna biru, RF6 sebesar 0,3 berwarna biru, RF7 sebesar 0,275 berwarna hijau. Hasil yang diperoleh dengan visualisasi UV dengan panjang gelombang 366 nanometer dan setelah penyemprotan dengan reaksi drag and drop, maka didapati dengan nilai 7 penampak noda dengan nilai RF1 yaitu 0,8625 dengan warna merah muda atau warna pink, RF2 dengan nilai 0,825 warna orange, RF3 dengan nilai 0,7625 warna kuning, RF4 dengan nilai 0,625 warna hijau, RF5 dengan nilai 0,487 warna biru, RF6 dengan nilai 0,3 dengan warna biru, dan RF7 dengan nilai 0,275 misalkan warna hijau. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Pada praktikum kali ini, kita melakukan isolasi alkaloid dari daun kecubung. Kecubung merupakan tanaman dari famili Solanaceae yang mengandung alkaloid. Adapun alkaloid yang terkandung pada kecubung itu yang paling terkenal yaitu atropin, thiocyamin, dan skopolamin. Adapun kegunaan alkaloid pada tanaman itu sendiri adalah sebagai pelindung dari penyakit, serangan hama, dan sebagai basa mineral untuk menjaga kesetimbangan ion pada bagian tanaman. Sedangkan efek farmakologi dari senyawa alkaloid yang terkandung pada daun kecubung itu bisa digunakan sebagai pengobatan pada sesak napas, bronkitis, batuk rejan, ketombe, dan cacingan. Nah, pada percobaan ini dilakukan identifikasi alkaloid kasar dari daun kecubung menggunakan kromatografi lapis tipis. Namun, hal yang pertama dilakukan itu adalah mengekstraksi daun kecubung, yaitu dengan menggunakan pelarut metanol, menggunakan metode maserasi. Nah, ekstraksi itu adalah suatu proses pemisahan campuran menggunakan pelarut yang sesuai. Maserasi adalah salah satu metode pemisahan senyawa dengan cara perendaman menggunakan pelarut organik pada suhu ruangan. Nah, metode maserasi ini memiliki kelebihan, yaitu karena pengerjaannya cukup sederhana, murah, dan mudah dilakukan, dan juga tidak menggunakan suhu yang tinggi yang memungkinkan untuk merusak senyawa kimia yang terdapat pada sampel. Namun, di samping memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan,
yaitu karena hasil ekstraksi yang didapat itu kurang sempurna dibandingkan hasil ekstraksi dengan metode lain. Setelah diperoleh ekstrak kasar alkaloid dari daun kecubung, lalu dilakukan identifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis. Pada kromatografi ada dua fase yang digunakan, yaitu fase gerak dan fase diam. Pada percobaan ini, fase gerak yang digunakan itu adalah kloroform, metanol, dan amonia dengan perbandingan 84 banding 15 banding 1 dalam 5 ml. Nah, untuk fase diam yang digunakan itu adalah plat silika gel GF254. Dan untuk larutan penampak noda itu digunakan larutan preaksi Dragendorf. Nah, setelah itu dilakukan pengamatan pada sinar UV 366 nanometer. Kemudian diamati noda yang terjadi dan dihitung nilai RF-nya. Nah, campuran eluen yang digunakan ini memiliki kepolaran yang berbeda, di mana kloroform bersifat nonpolar, sedangkan metanol dan amonia itu bersifat polar. Nah, namun karena perbandingan kloroform yang lebih besar dibandingkan metanol dan amonia, maka campuran eluen ini cenderung bersifat nonpolar, di mana senyawa dengan nilai RF yang rendah lebih terdistribusi pada fase diamnya, sedangkan senyawa dengan nilai RF yang tinggi akan terdistribusi pada fase geraknya. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil visualisasi setelah penyemprotan dengan larutan preaksi Dragendorf pada sinar UV 366 nanometer, yaitu ada teridentifikasi 7 noda, di mana noda 1 memiliki nilai RF yaitu 0,8623 dan menghasilkan warna merah muda. Sedangkan untuk noda 2 memiliki nilai RF yaitu 0,823 dan menghasilkan warna orange. Nah, untuk noda 3 itu menghasilkan nilai RF 0,7625 dan noda yang dihasilkan itu berwarna kuning. Noda 4 yaitu memiliki nilai RF 0,6 dengan warna hijau. Noda 5 memiliki nilai RF 0,4875 dengan warna biru, dan noda 6 memiliki nilai RF 0,3 berwarna biru, dan noda 7 yang terakhir yaitu memiliki nilai RF 0,275 dengan warna hijau. Nah, dari hasil percobaan yang diperoleh ini teridentifikasi satu noda yang berwarna kuning, yaitu menandakan adanya senyawa alkaloid pada daun kecubung. Noda ini memiliki nilai RF 0,7625. Nah, noda yang berwarna kuning ini merupakan hasil identifikasi dengan larutan preaksi Dragendorf dan kromatografi lapis tipis. Sehingga dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa daun kecubung itu memiliki senyawa alkaloid. Selanjutnya adalah campuran elemen yang digunakan yaitu kloroform, metanol, dan amonia. Ini memiliki dengan perbandingan 84 banding 15 banding 1. Ini memiliki tingkat ketularan yang berbeda-beda, di mana kloroform bersifat nonpolar, sedangkan metanol dan amonia bersifat polar. Nah, hal ini dapat dilihat dari konstanta dielektrik dari masing-masing elemen yang digunakan. Namun karena perbandingan kloroform ini lebih besar dari perbandingan metanol dan amonia, maka campuran elemen ini cenderung bersifat nonpolar. Soalnya senyawa dengan nilai RF yang rendah ini terdistribusi pada fase diamnya, sedangkan untuk nilai RF yang tinggi ini terdistribusi pada fase geraknya. Nah, kloroform, metanol, dan amonia ini merupakan fase gerak yang bersifat nonpolar, sedangkan silika gel ini merupakan fase diam yang bersifat polar. Soalnya pada sinar UV 254 nanometer ini lempeng atau plat akan berfluoresensi. Nah, sedangkan pada UV 366 nanometer ini
pada UV 366 nanometer ini akan tertarik karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat.